boro-boro bicara NFT, yang digital, soal digital agency, soal aplikasi, web developer itu mungkin masih mainnya perorangan, belum dibuat satu wadah atau perusahaan, belum berkembangnya startup. Jadi bicaranya udah nggak ada, belum ada ekosistem kreatif. Nah, itu merimbas ke semua industri-industri kreatif yang ada di Aceh. Konsep kita berbagi semakin ya datang aja rezekinya. Mungkin awalnya memang terasa memang Kak Bang, terasanya pada saat memulai 3 bulan pertama itu kita nggak ada, kosong sama sekali, memang nggak ada klien. Kita pitching ke orang-orang atau kita bicara nih ke orang-orang, kami ada agensi bergerak di sini, apa tuh? Saya nggak butuh, pasti itu. Saya berlanjut lagi gitu. Jadi jangan, maksudnya begitu selesai belajar misalnya di konten kreator nih, begitu selesai belajar konten kreator, tapi malah kita nggak pernah bikin konten gitu loh. Judulnya aja ya. Iya. Untuk teman-teman tuh rakanaker ya kalau di sini sebutannya. Rakanaker. Ini mulai aja dulu Bang. Mulai aja dulu, layaknya hubungan, mulai aja dulu. Kalau udah berlanjut tinggal dirawat. Alhamdulillah karena untuk memulai ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Vocational Podcast BLK Banda Aceh. Salam kompeten. Ya, mantap. Oke. Udah lama nih ya kita nggak ngasih episode yang baru ya. Di episode kali ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital, ataupun kita juga ngebahas tentang cuan dari dunia digital. Nah, untuk ngebantu diskusi kita kali ini, diskusi ini ya terlalu serius ya. Ngobrol-ngobrol kita kali ini itu kita mendatangkan pelaku industri langsung, yaitu orang yang udah berkecimpung langsung di dunia digital, yaitu ada Teguh Riza Zulhimamuli. Ini orangnya. Halo. Tepuk tangannya dulu. Halo. Oke, ini panggilannya siapa nih? Riza ya. Oke, Riza. Riza ini merupakan CEO, Chief Executive Officer dan founder dari suatu digital advertising ya, atau digital agency. Digital agency yang namanya Karya Media. Mungkin boleh sedikit dijelaskan digital agency itu gimana? Jadi agen digital kita ya? Atau gimana gitu? Agen ya? Ya memang awal katanya emang dari agen Pak. Oke. Tapi kita sapa dulu ya. Oh iya, oke. Biar lebih akrab. Oke. Ya, melalui Pantun Aceh boleh Bang ya? Boleh. Oh, mantap nih Putra Aceh nih. Iya. Kan kaleng-kaleng. Iya. Jalan-jalan ke Kutaraja, jangan lupa mampir ke Masjid Raya. Oke, cakep. Halo, abang kakak semuanya dari BLK, salam kenal, saya Riza dari Karya Media. Oke, cakep. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, boleh nih sedikit dijelasin tentang digital agency itu apa, terus sama perkenalan lah, promosi sedikit Karya Media itu apa gitu. Jadi sebenarnya kepikiran di awal 2020, memang waktu itu kan lagi masa pandemi yang kita semua lagi merasakan semuanya di rumah, kerja dari rumah, semuanya dari rumah, dan itu ada satu kondisi yang tidak mengenakan. Zaman-zaman WFH dulu ya. Waktu itu juga masih kuliah, Oke. Terus kepikiran dengan teman-teman seangkatan, kita bikin apa nih? Kebetulan background desain dari ilmu komunikasi. Kuliah divisi manusia di ilmu komunikasi, yang memang basicnya tuh suka nulis. Riza kebetulan suka nulis, baik itu sebagai copywriter, dan alhamdulillah sudah punya satu buku juga, judulnya Saja Angka. Jadi dari sana kepikiran kalau sendiri kayaknya nggak keren, buatlah duduk dengan teman-teman, bikinlah satu platform. Awalnya kita komunitas. Cari nama memang Bang. Cari nama biasa. Agak biasa lah awal-awal kan. Terdengar dulu gaungnya gitu. Kepikiran karena memang senang berkarya ya udah Karya Media aja. Karena kita basicnya juga nulis, senang organisir, pilih teman-teman yang bisa desain grafis, video, animasi. Terus kita kepikiran ini buat apa? Ini kita punya jasa ini, punya sumber daya ini. Ya udah kita buat agensi aja dulu. Tapi kita fokusnya di media kreatif. Jadi kita Karya Media ini fungsinya dua hal. Ada bergeraknya di dua hal. Kita sebagai media kreatif yang pertama fokusnya tuh di edutainment. Edutainment. Ya, edukasi dan infotainment. Yang lagi hype-hype sekarang lah.
Nah, yang kedua di production house. Nah, itu tadi yang Riza bilang, ada video, ada animasi, fotografi, desain grafis, kita gabung aja semuanya. Mau campur sari lah. Nah, jadilah Palu Gada ya, Palu Mau semua ada. Oke, Palu Gada. Jadilah Karya Media, agensi kreatif gitu. Oke, berarti memang lebih untuk mungkin juga ngelihat peluang terutama di Aceh, Ya. mungkin masih bukannya nggak ada, tapi masih jarang ataupun mungkin orang kurang mengenal potensi dari pengelolaan media digital gitu. Nah, dan juga orang kadang juga kekurangan sumber daya untuk bisa ngelakuin itu. Nah, mantap juga nih manfaatkan potensi ataupun Skill yang dipunyai untuk bisa menghasilkan uang. Nah, selain dari Riza nih, satu lagi kita juga bukan kedatangan sih, sebenarnya orang sini juga. Cuman kita minta bantuannya sebagai karena ini kita ngebahasnya digital, jadi berkaitan sama salah satu kejuruan teknologi informasi komunikasi ya, TIK. Nah, kita ngundang ini panggilnya apa? Kakak aja ya. Iya, boleh. Kakak Isna Khairani ini merupakan instruktur dan juga kepala kejuruan dari kejuruan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Oke Kak, mungkin mau perkenalan diri dulu Kak. Salam-salam kayak Riza tadi biar kenal. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Khairani, biasa dipanggil Isna aja sih. Jadi manggilnya Isna aja sih? Isna aja sih. Enggak. Maksudnya Kak Isna boleh. Isna oh ya, oke. Lanjut Kak. Ya. Kalau misalnya seperti yang Riza jelaskan tadi ya, di pelatihan kita di BLK juga ada. Itu pelatihan kayak misalnya digital marketing ya. Digital marketing? Iya, digital marketing, ada content creator, terus ada pemrograman berbasis data gitu. Tapi kalau misalnya digital marketing yang paling marak sekarang ya. Jadi kayak misalnya kita punya satu produk, tapi kita nggak punya toko nih ceritanya gitu. Jadi produk tersebut kita tokokan tapi dalam bentuk digital gitu. Selebihnya kita juga ada kayak bikin konten gitu. Jadi istilahnya kita bikin konten, terus apa sih yang mau kita branding dari produk kita itu. Oh, itu yang konten kreator ya? Iya, konten kreator tapi gabung juga ke digital marketing itu. Jadi iya, satu paket sebenarnya itu. Kita nge-branding, gimana sih caranya nge-branding produk sampai produk itu dikenal sama orang gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan kita punya, misalnya kayak punya toko kelontong ya gitu. Nih bapaknya yang jualan toko kelontong, tiba-tiba bapaknya nggak ada, terus toko kelontongnya kolaps dong gitu. Karena orang taunya cuma bapaknya gitu kan. Iya gitu, bener makanya adanya nanti branding produk yang diajarkan di digital marketing gitu. Wah mantep nih. Jadi buat teman-teman, biar teman-teman tahu nih, BLK itu bukan cuma di Banda Aceh ya, tapi Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK itu kita nggak cuma ngadain pelatihan yang istilahnya konvensional kayak mungkin yang bukan kaku ya, mungkin yang kalau dibilang ketinggalan zaman nggak juga ya, tapi maksudnya yang selama ini konvensional kan pelatihan mungkin servis sepeda motor, AC, yang hal-hal yang seperti itu. Tapi kita juga Kementerian Ketenagakerjaan itu ngelihat prospek kedepannya nih, apalagi juga revolusi digital 4.0 ya gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan untuk bisa memasukkan kurikulum-kurikulum dan pelatihan-pelatihan yang bisa mengakomodir ataupun mengembangkan sumber daya di Indonesia untuk bisa mencapai tahap itu gitu. Nah, kalau kita ngomongin dunia digital, kita harus mulai dari mana nih? Untuk bisa untuk kita ngebahas ini dulu deh. Mungkin yang bisa didapat dari berkecimpung di dunia digital itu apa? Oh, banyak sekali sebenarnya, Bang. Kalau bicara soal digital itu cukup luas ya pasti ya, Kak ya, Bang ya. Karena kan itu dunia yang sudah majemuk, tadi sudah kontemporer, macam-macam lah, udah semua di situ. Kita nggak ada lagi yang namanya server pribadi, nggak ada lagi, semuanya itu udah terakses sedemikian rupa. Juga peluang kalau misalnya kita lihat digital ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, nggak cuman kita nih basisnya agensinya di Aceh, tapi kita nggak cuman ambil kerjaan atau ambil peluangnya tuh lihat di Aceh. Yang ada di Aceh aja. Bahkan gitu. Kita bisa ambil dari luar. Nah kita juga alhamdulillah sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan yang di luar Aceh.
di nasional, bahkan ada yang di internasional juga. Berarti nggak terbatas terkungkung dalam skop wilayah aja gitu ya. Ya. Tapi mungkin karena efek pandemi juga. Jadi karena pandemi tadi yang Riza sebutkan di awal itu yang cukup mendorong era transformasi seperti ini. Jadi Mau nggak mau orang juga ini harus harus berubah gitu. Iya. Kebiasaan-kebiasaan, makanya sekarang ada kebiasaan baru, new normal gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita juga sekarang udah freelance jadi. Iya, udah freelance. digital. Jadi misalnya kita kerjanya di perusahaan Singapura gitu ya. Tapi kita back end-nya gitu. Itu nanti belajarnya kita di pemrograman berbasis data biasanya. Jadi kita sebagai administrator datanya gitu. Nanti kita belajar kita misalnya kayak yang tadi kerjanya di Singapura, tapi kita di sini di Aceh loh gitu. Remote. Bisa remote sekarang, kerja remote gitu ya. Zaman sekarang memang bisa. luar biasa. Dulu nggak kepikiran kita jangankan kerja, kita sekolah aja dulu. Kalau nggak sekolah belum sekolah namanya kan. Ini sekarang sekolah dari rumah juga, atasnya aja pakai baju, bawahnya enggak gitu kan. Iya memang mau nggak mau ya pandemi ini mempercepat transformasi kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau enggak ya mungkin kayak ada beberapa perusahaan-perusahaan yang nggak mampu untuk mengikuti, dia biasanya kolaps juga dan akan kewalahan untuk itu ya. Oke, selanjutnya mengenai apa lagi ya? Kalau untuk skill-skill ataupun persyaratan kualifikasi agar bisa berkecimpung di dunia digital, apa aja sih? Atau misalnya apa aja sih pekerjaan di dunia digital ini selain misalnya kayak animator ataupun apa lagi ya kalau yang di dunia ini? Kan saya sering dengar tuh ada yang namanya KOL Key Opinion Leader ya gitu. Nah itu kan dia juga salah satu pelaku industri digital gitu. Nah untuk bisa sebagai content creator tadi yang seperti salah satu pelajaran yang ini tadi, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan untuk skill ataupun kualifikasinya agar bisa bukan selamat ya, biar bisa bertahan lah di dunia digital gitu. Kalau rata-rata memang kalau khususnya orang di karya media, pertama mereka otodidak. Ya, kita sekarang kan udah punya kanal YouTube. Sekarang semua bisa belajar gratis, itu yang pertama. Yang teman-teman hari ini berbuat tuh di sana. Belajar di YouTube, belajar di Google. Sekarang mereka bahkan dapat akses gratis itu dari luar negeri gitu. Terus ada yang juga tim, kalau di kita ini kebiasaan ya belajar kelas gitu, beli kelas dari luar. Misalkan sekarang juga udah banyak nih yang buat kelas VOD, video on demand tuh Bang. Disediain kursus gratis. Itu gratis atau berbayar? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar dia soal scale up, mungkin dia udah punya satu basic fotografi, dia mau nge-scale, dia punya skill ya dia ambil kursus itu. Jadi sekarang kalau misal dibilang apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya fokus ke spesifik aja. Misalnya nih Riza nih, fokusnya di nulis, di perencanaan, di manajemen, itu juga bisa. Karena sekarang sudah tersedia website atau ya situs-situs pekerjaan, Fiverr misalnya. Nah, jadi dan mereka mintanya memang lebih spesifik, seperti yang tadi Kak Isna juga ngomong, Bang. Nah, apalagi pemrograman itu udah memang semua itu sekarang. Karena semakin banyak pasar digital itu, jadi otomatis data digital itu semakin banyak dibutuhkan. Sekarang yang paling populer tuh namanya apa? Data science. Data science. Iya, data big science. Data gitu ya. Data science. Terus kayak analisis data perlu juga sih sebenarnya. Itu juga masuk ke pemrograman. Oh, jadi semuanya ada dipelajari di pelatihan pemrograman berbasis data itu. Pemrograman berbasis data nanti kita malah jadi pelaku tunggal lah istilahnya. Di situ kita jadi front end-nya, di situ kita jadi back end-nya, di situ full stack lah di situ nanti. Terus sama yang administrator basis data kita juga, analisis datanya kita juga gitu. Jadi memang dia komprehensif lah gitu yang diajarkan ya. Ini menarik nih, jangan sampai nanti kalau ada dibuka jangan sampai kelewatan lah. Pemrograman berbasis data dicatat aja. Pemrograman berbasis data. Oke, selanjutnya itu zaman sekarang ini kan apa-apa viral kan. Itu kira-kira gimana ya nyikapin, maksudnya ya memang salah satu cara untuk terkenal ya memviralkan sesuatu gitu kan, tapi kan nggak selamanya yang diviralkan itu adalah hal yang baik, dan malah konotasinya biasanya viral kan negatif. Nah itu gimana sih caranya biar bisa
apa ya, biar bisa kalau dibilang terkenal, dikenal, Oh, iya. tapi tanpa harus dengan konotasi negatif itu. Kira-kira gimana ini ya kalau di dunia digital tuh ininya gimana? Kalau yang pernah ya, ini pengalaman juga sebenarnya Kak Bang kan. Kita ada klien kemarin dari Jogja, mereka punya produk susu kambing tuh. Mereka kan mereka berani bayar berapapun lah. Yang penting produknya viral. Kan berarti ada produk dan kita tugasnya tadi sebagai digital marketernya mereka. Oke. Nah mereka kemudian kan ada beberapa hal-hal atau batasan-batasan yang harus dijaga. Nah, kalau misalnya mengacu pada itu sebenarnya beda digital marketernya sih Bang, karena yang digital marketer ini yang penting viral. Jadi dia trik-trik marketingnya itu ya cara-cara yang konotasi negatif karena itu lebih mudah diterima oleh masyarakat atau lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya ya artinya kan bukan settingan gitu ya. ya. Artinya kan bukan sosmednya yang salah. Tapi konsumsi dari masyarakat ini kan, makanya tadi yang Riza sebutkan di awal tidak ada lagi data privasi karena semua data kita ini sudah terrecord oleh publik. Iya, udah kan kita pakai Instagram, pakai Facebook, pakai Twitter, kita kan ngisi semua hobi kita apa, tahun lahir kita apa, di mana udah ke-record semua. Pas kayak kita misalnya beriklan gitu, Iya. kok lagi buka Instagram, kok tiba-tiba iklannya kayaknya sesuai deh dengan maunya kita. Nah gitu. iya tuh, itu kadang itu aku dia. pernah tuh ngelihat Yang terpenting sekarang produknya laku. Iya. Nah, kalau udah laku ya pakai cara yang konotasi negatif atau apa ya berarti itu trik si marketernya. Tapi bagi kita yang punya idealisme berbeda, ya mungkin cara-cara itu tidak kita gunakan gitu. Yang menarik nih yang tadi Kak Isna bilang nih, yang kita habis nge-search sesuatu di Google, terus tiba-tiba di Instagram Muncul. ada ads ya mirip-mirip sama yang kita cek, kayak kita lagi nyari sepatu, tiba-tiba muncul ads sepatu, sering muncul ads sepatu gitu. Nah itu pernah tuh aku ngelihat di apa ya, salah satu video, lupa di mana waktu itu. Jadi apa ya, waktu itu dia tentang poligami kalau nggak salah waktu itu. Jadi di video apa gitu, kayak di YouTube. Bukan, tapi waktu itu pengen poligami. jadi waktu itu dia kayaknya ada nge-search di Google mungkin ya, tapi dia nggak bilang. Tiba-tiba dia lagi scroll Facebook atau lagi scroll Instagram, media sosialnya, tiba-tiba ada muncul iklan nih tentang kursus kelas poligami apa gitu. Terus tahu nggak dia ngerespon itu apa? Wah, saya kayak dapat wahyu gitu. Saya pengen poligami, tiba-tiba ada iklan poligami gitu, kursus kelas poligami gitu kan. Seolah-olah ya. Terus kan buat orang-orang yang ngerti mungkin kan langsung ketawa gitu kan. Padahal itu gimana sih Kak kalau kita ngejelasinnya bisa terjadi seperti itu gitu. Itu kan kayak misalnya Instagram dan lain-lainnya sekarang ya, itu kan udah masuk ke AI ya, artificial intelligence. Jadi dia data yang kita masukkan itu kan ke-record semua. Nama kayak Riza bilang tadi, nama, ada hobi, ada umur, terus kegiatannya apa, itu kan kita isi semua. Jadi ketika ada orang yang beriklan, di iklan itu memang disebutkan kita maunya umur berapa gitu. Terus yang hobinya apa. Jadi data tersebut mencari yang namanya, yang misalnya yang umurnya segini, nanti bakal ditampilkan yang matching ya, yang matching sama segmen pasarnya dia gitu ya. Iya gitu. Oh, algoritma, memang algoritmanya jadi dia memang nyari yang sesuai sama kriteria yang dia butuhkan gitu. Apalagi kan ini lucu aja tuh. Aplikasi yang kita gunakan tuh kan gratis. Sebenarnya itu nggak gratis. Data dibayar dengan data gitu kan. Data kita yang dijual sebenarnya. Makanya ini kita juga harus bijak nih dalam apa, memberikan informasi-informasi pribadi di dunia digital, terutama kalau misalnya ada orang-orang nggak terkenal ataupun sumber-sumber yang nggak terpercaya yang minta informasi pribadi, apa entah itu KTP atau apapun itu. Jadi rekan hacker sahabat BLK ini harus hati-hati karena kita harus bijak juga dalam mencikapi hal-hal seperti itu. Orang akan mengambil kesempatan biasanya dengan kepolosan ini kan, dimintain, oh ini coba minta ini pinnya berapa, ini soalnya kita ada gini dikasih aja, tiba-tiba udah hilang aja semua saldonya gitu kan. Iya. Itu sering. Iya. Terus ini Riza sendiri ini kan asalnya dari mana? Asli Banda Aceh atau gimana? Aceh Utara. Terus jadi kesini kuliah. Oke. Kuliah dan udah selesai. Alhamdulillah, mantap. Kenapa waktu itu ngambilnya FISIP sih? Maksudnya sebelum misalnya berkecimpung di karya media ataupun ini kan, kenapa ngambilnya ke komunikasi atau FISIP gitu? Dulu sebenarnya suka film
Suka film. Film khususnya dulu ada kalau di sekolah kan bawa film, punya ide karena tadi suka nulis iseng terus bikin film. Kalau di SMA dulu film dokumenter misalnya tuh selalu kayak jadi untuk tahunannya untuk yang dia bikin gitu. Yang nulis konsepnya semuanya terus nawarin ke video sekolah tahunan gitu ya. Tahunan ada hari-hari spesial. Nah, jadi konsepnya di Riza nulis terus kepikiran kalau misal kuliah mau masuk jurusan apa yang bisa ngedukung itu itu. Akhirnya coba setelah lihat-lihat ya memang ilmu komunikasi banget lah. Tapi kan di kafe juga bisa desain komunikasi visual kan masuk juga tuh. Nah, tapi fokusnya memang ke ini film dan nulis. Di situ passionnya. Kalau di kafe kan lebih ke desain gitu. Terus ini sekarang yang lagi happening sekarang apa? NFT ya. Waduh, Gozali Everyday. Nah, itu gimana sih peluangnya untuk teman-teman yang lain yang mungkin mau mencoba agar seberuntung Gozali ya, tapi ya gimana ya? Maksudnya kalau dibilang beruntung enggak juga karena dia usaha dia udah dari 2017 dia konsisten gitu kan. Jadi enggak cuma sekedar beruntung gitu. Terniat. Iya, jadi memang ya mungkin walaupun fotonya kayak enggak ada yang berubah ya. Dari 5 tahun yang lalu enggak ada yang berubah selfie-nya. Cuman background doang. Iya, background. Kalau mukanya enggak berubah. Iya, kalau NFT sendiri Riza paham enggak konsepnya itu gimana? Kalau sebenarnya paham kali enggak juga. Khususnya tadi kita bicara peluang industri digital di Aceh. Nah, ini kendalanya sebenarnya. Kalau di Aceh memang belum begitu aware soal industri digital. Kita mau tidak mau harus mengakui anak muda tertinggal ya, agak sedikit tertinggal juga. Kita akui. Yang di kita ini kan sudah 2 mungkin 3 tahun dilakukan oleh teman-teman kita yang di ibu kota, misalnya kota-kota besar sudah dilakukan. Kita baru mulai. Jadi boro-boro bicara NFT, yang digital soal digital agency, soal aplikasi, web developer itu mungkin masih mainnya perorangan, belum dibuat satu wadah atau perusahaan, belum berkembangnya startup. Jadi bicaranya udah belum ada ekosistem kreatif. Nah, itu berimbas ke semua industri-industri kreatif yang ada di Aceh. Konsep KOL juga kayaknya masih belum familiar ya. Belum orang masih taunya selebgram. Seleb. Iya, betul. Karena kalau misalnya di Jakarta, bukan di Jakarta sih, tapi kalau yang kebetulan dulu aku pernah di tempat kerja yang lama itu di bagian yang handle sosial media juga. Jadi memang kalau di dunia agency gitu bukan ngomongin si talentnya itu, dia nggak ngomongin si selebgramnya. Memang pas di awalnya coba deh nyari siapa selebgram bisa, tapi ketika kita ngomongin udah profesional, mereka udah ngomongin KOL gitu, udah ngomongin saya udah pembahasannya udah lebih spesifik ini ya, karena kan nggak cuma sekedar seleb aja gitu. Nggak sekedar endorse. Iya, nggak cuma sekedar endorse. Alhamdulillahnya kita lagi ngedorong ini, Kak Bang. Jadi ada 16 lembaga udah yang terkumpul di Aceh, khususnya kita salah satu sebagai koordinatornya. Ini lagi mau bentuk asosiasi untuk industri kreatif. Kita pengennya juga sekarang semakin banyak anak muda yang aware soal ada loh bisnis digital ini sangat menjanjikan dan waktunya yang cukup fleksibel. Cuma paling yang kayak KS-nya tadi, kalau perusahaannya yang di Singapura mungkin kita kerja agak malam. Dia nggak terpaku dengan dari jam kerjanya fleksibel gitu ya. Bisa kapan aja gitu. Enak nggak enak. Tapi memang kalau aku pribadi ngelihat kalau di Aceh, Banda Aceh terutama mungkin ya, pelan-pelan arahnya itu udah bener ya, maksudnya udah mulai mengarah ke sana. Karena kayak kemarin buktinya yang pelatihan, kan kita kemarin buka pelatihan konten kreator ya, itu termasuk cepat itu kita tutup pendaftarannya karena memang rame peminatnya gitu kan. Jadi memang di pelatihan kita kali ini untuk bisa mengakomodir banyak kejuruan, jadi kita memang membatasi jumlah pendaftar waktu itu. Nah, konten kreator ini baru 2 atau 3 hari dibuka, kalau nggak salah udah langsung terpaksa kita tutup, udah penuh soalnya gitu kan. Udah pengen karena memang banyak jadi selebgram banyak. Menarik sebenarnya. Dia kan nggak cuma bikin konten ya. Iya, banyak. Kayak kita writing kan butuh juga sebenarnya. Di situ belajar juga. Iya. Kan bikin konten nggak cuma gambar-gambar doang gitu. Oh, berarti selain belajar grafisnya juga ngajarin tentang writing ininya. Karena sebenarnya kebanyakan sekarang sih writing itu dibutuhkan ya. Sangat. Karena masih minim orang yang ini. Nggak cuma semua orang tulis bisa gitu ya. Nggak sekedar tulis caption doang gitu. Kalau cuma caption doang ya. Iya.
gimana sih mengajak orang tuh melihat konten kita gitu. Iya. Apalagi ya kalau yang kita ngomongin dunia digital tuh biasanya identiknya sama apa ya? Sama kan kita kalau platformnya tuh ada beberapa ya kayak sekarang ini lagi TikTok nih mulai ngalahin Instagram nih. Ya, TikTok, Instagram, Facebook sama Twitter ya. Untuk berkarya di dunia digital itu kalau untuk media sosial kita ngomongin media sosial yang sekarang ini tuh yang paling cepet apa namanya yang paling cepet viral itu orang notice itu kira-kira di mana? Udah benar Bang, di TikTok sama di Reels kalau sekarang karena kan mereka dua platform ini masih organik. Maksudnya organik gimana tuh organik? Belum dibisniskan. Aku taunya organik tuh pupuk organik, gitu kan? Sayuran organik gitu. Kalau ini nggak ngerti nih organiknya gimana. Belum dibisniskan maksudnya gimana? Belum dibisniskan. Maksudnya kan kayak Facebook atau Instagram secara umum. Jadi kan mereka ini kan gratis, tapi kan untuk mendapatkan jangkauan atau reach yang lebih luas kalau kita memasarkan konten kita itu kan harus diiklankan. Iklan artinya sama dengan bayar. Oke, monetize. Kalau Reels kan sama tadi TikTok, mereka belum arah sama masih inilah kalau di istilah startup ini masih bakar duit. Mereka punya sekian dana, dia itu dilimpahkan ke marketingnya. Salah satunya itu biar orang lebih kayak dulu Gojek awal-awal. Ya, biar orang jadi user dulu. Jadi user dulu, begitu udah terbiasa, pelan-pelan diiniin. Karena udah ketergantungan, mau nggak mau tetap masih digunakan gitu ya. Kayak Instagram sekarang kan kalau kita mau lebih orang tahu konten kita ya harus bayar sekarang. Facebook juga gitu. Kalau untuk konten kreator sendiri kan kita tahu nih nggak cuma sekedar foto-foto selfie cantik aja gitu kan. Sebenarnya apa aja sih yang bisa dijadikan konten untuk di dunia digital itu? Maksudnya kayak ya kan banyak yang kita lihat yang endorse kan biasanya cuma sekedar foto OOTD hari ini gitu kan. Tapi kan ada juga sih beberapa yang aku lihat lain yang dia kayak fokus kemarin. Salah satu KOL di Jakarta waktu itu ada dia tentang mainan ya kalau nggak salah mainan atau games gitu. Jadi kira-kira apa aja nih yang bisa dijadiin konten yang potensi yang mungkin orang belum terpikir untuk ngebuat itu sebagai konten. Kalau dari pengalaman Rizal? Kalau di kita biasa istilahnya ada dua, make the wave sama riding the wave. Jadi buat gelombang atau ngikut gelombang. Kalau ngikut gelombang misalnya yang terjadi kan kalau istilah sekarang tuh ada FOMO, yang mana FOMO itu apa? Ntar orang salah nangkep nih FOMO gitu kan. Ini contoh kasusnya tuh kayak Gozali itu yang NFT. Tiba-tiba orang semua udah jadiin OpenSea itu tempatnya marketplace sebenarnya anak-anak karya kreatif. Tapi sekarang udah jadi marketplace layaknya Shopee. Itu FOMO. Kayak produk-produk fisik yang betulan gitu. Ikut. Jadi kayak melihat satu fenomena terus ya udah kita ikut aja. Ikut-ikutan. Mana tahu seberuntung dia. Jadi padahal itu kan bukan yang nggak bisa direplikasi, mungkin susah, tapi ya itu kan harus memenuhi beberapa faktor-faktor agar bisa seperti itu. Dan itu bisa juga dijadikan salah satunya. Itu berarti riding the wave. Ada orang-orang yang memanfaatkan wave atau gelombang itu tadi, kayaknya si Chef Arno. Dia ikut aja. Dia gitu. beli NFT-nya si Gozali itu kan dia akhirnya kan diundang misalnya ke Deddy Corbuzier, nama dia naik, dia dapat cuannya dari yang lain. Itu kalau riding the wave. Kalau di kita kemarin ada salah satu tim kita Rezi namanya, yang memang dia buat tim kita dia buat konten soal tsunami kemarin. Dia buat konsep, dia ngumpulin terus dia buat konten soal tsunami. Pas di hari tsunami dia post. Itu bisa dilihat di TikTok pribadinya hampir 400.000 yang view sudah. 400.000 orang. Itu kan riding the wave. Tsunami ini kan dibicarakan setiap tahun bahkan oleh dunia internasional. Apalagi di menjelang Desember ya. Kalau make the wave yang itu tadi Bang, KOL kita punya influencer yang mega influencer misalnya kayak Raffi Ahmad dan lain-lain. Kalau kita kan mungkin di Aceh itu yang jadi kendalanya. Kita belum punya influencer yang cukup seperti mereka atau yang di bawah-bawahnya. Yang gimana cara kalau mereka post konten ya udah iya aja semua. Udah bener nih. Itu KOL berarti ya, key opinion leader. Wave, buat sendiri wave-nya, gelombangnya. Kalau untuk ngomongin cuan nih dari dunia digital, biasanya dapatnya tuh dari mana sih? Misalnya duitnya tuh kalau yang orang-orang pelaku digital nih, selain kayak misalnya Riza ada kontrak sama apa gitu. Kalau yang misalnya teman-teman yang mungkin mau sebagai konten kreator pribadi nih misalnya kayak gitu kan,
bisa menghasilkan itu dari mana kira-kira? Banyak hal Bang. Salah satunya mungkin kalau di kita memang kebiasaan ada perusahaan dia udah jalan secara konvensional beberapa tahun. Kita menawarkan aja jasa kita di digital marketing, apakah mereka kurang di manajemen sosial media atau mereka butuh di animasi mungkin, bukan usaha konvensional butuh untuk didigitalkan, ada kita. Nah, harus siap untuk bisa memasarkan itu. Ya. Yang lain mungkin ada situs-situs, kalau untuk personal ada situs-situs kayak Fiverr, terus apa lagi ya, banyak lah ya situs-situs kerja yang freelancer. Tapi memang harus punya spesifik sama skill khusus gitu. Kalau freelance-nya yang di digital itu memang cukup menjanjikan sebenarnya. Apalagi kalau di bidang kembali lagi ke yang tadi ya, pemrograman basis data. Jadi ada beberapa siswa dia udah terima project. Oke. Iya, jadi harganya lumayan, apalagi dia full stack. Jadi full stack itu maksudnya gimana tuh full stack? Itu dia back end sama front end. Jadi dia pemrograman, yang bikin pemrograman. Oh, dia nge-handle dua-duanya gitu. Nge-handle yang interface-nya sama yang back end itu apa ya? Codingannya lah istilahnya. Dia bikin full satu website atau satu proyekan itu. Ya, project itu harganya kurang lebih 8 ke atas tuh. 8 juta ke atas. Sekali project gitu. Sekali project. Ada yang udah terima 20 sekali bikin project. Itu harganya lumayan sebenarnya. Itu mungkin juga karena jam terbangnya udah lumayan juga kali. Enggak juga sih, enggak juga. Oh iya. Iya, itu baru-baru sebenarnya. Jadi dalam waktu apa ya? Jadi pas pertama ada satu yang udah suruh bikin project nih. Jadi kan dia langsung bilang ke teman-teman yang lain. Jadi orang lain minta juga project ke dia gitu. Minta dia yang buatkan. Dan itu siswa kita? Siswa sini? Iya. Wih, mantap. Satu kemajuan. Iya benar. Itu harganya lumayan. Cuman kalau misalnya websitenya yang biasa, yang nggak ada datanya ya, cuman login terus dia cuman post galeri yang simple gitu ya. Yang simple aja itu aja udah 5 jutaan. Iya, kalau website 5 jutaan gitu-gitu. Gitu. Itu udah termasuk maintenance ya, maksudnya itu. Oh, dapat service setahun 2 tahun gitu ya. Service, tapi itu belum termasuk ke apa ya, domainnya. Tambah domain lain lagi harganya nanti gitu. Oke, jadi memang lumayan kan harganya. Peluangnya lumayan dan teman-teman tuh bisa ngelatih ataupun ngikut pelatihannya di sini di BLK Banda Aceh gitu. Tapi harus terniat ya. Kalau nggak terniat nggak bisa juga. Soalnya kalau itu kuncinya. Iya. Niat ya. Niat. Walaupun sambil rebahan harus kerjain juga. Sekarang bisa kok. Satu lagi, ngoding itu sebenarnya berat sih. Beratnya di mana? Kalau misalnya ada satu masalah, kadang kita cuma nyari satu fungsi itu aja nggak bisa sehari, bisa 2 hari kadang-kadang baru dapat satu fungsi. Nyari trackingnya sampai jauh-jauh ke belakang gitu ya. Itu yang sulitnya sebenarnya itu. Yang kadang buat orang jadi males milih untuk pemrograman gitu ya. Iya, tapi kalau harganya menjanjikan. Ya itu di samping sendiri bisa ya ngerjain ya. Bisa. Iya. Jadi kalau mau berbagi rezeki nggak capek berdoa. Di samping beban yang berat kan ininya juga lumayan gitu. Kompensasinya juga lumayan. Tapi nggak yang kayak konten kreator terus desain grafis terus yang lain-lain tidak ini juga sih. Misalnya kayak desain kan. Desain grafis kan sekarang kalau undangan itu kan udah nggak lagi undangan yang bukan bisa selingan digital ya di undangan digital. Undangan digital tuh bayarnya udah berapa? Belum lagi nanti yang misalnya ngedit foto prewedding atau apa gitu. Sama juga sekarang Kak, ada juga kayak yang tadi yang 16 lembaga yang calon asosiasi yang lagi kita buat, ada salah satunya dia bergerak di bidang penyedia template. Iya. Template. Kan template banyak sekarang, ada template Instagram, template PowerPoint. Kayak misalnya kayak beli aplikasi Canva. Di Canva ya. Yang di Canva itu ada yang berbayar kan? Nah, itu ada salah satu di Aceh juga. Nah, Aceh kemarin dia juara 1 loh kan. Dia juara 1 di nasional, dia kemarin jadi tutornya juga, anak muda juga. Terus dia itu kerjaannya nyediain template. Satu template saya $15, $20 gitu-gitu. Kalau di Canva gitu-gitulah. Mantep nih. Berarti kalau yang dari hasil pembahasan kita ini kan memang sebenarnya peluangnya nih gak terbatas ya kalau dunia digital ini ya. Tentang cuman gimana kita pinter-pinter nyari apa nih kira-kira yang bisa how to manage apa yang bisa dilakukan atau dikreasikan yang bisa menarik banyak orang yang nanti tentunya orang akan notice sama kita gitu ya.
selanjutnya apalagi nih kira-kira untuk yang tips dulu deh, tips dari Riza selaku salah satu digital agency di Aceh untuk teman-teman yang mungkin juga sudah punya digital agency tapi belum terlalu kedengaran. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan tips-tipsnya supaya bisa sama-sama untuk sama-sama menggaungkan lah, sama-sama berkibar lah, sama-sama inilah di dunia digital di Aceh gitu. Kalau dia sebenarnya kalau tips terlalu berat karena kita masih juga butuh tips-tips ini sebenarnya. Cuman secara prinsip saya selalu bilang sama tim juga kita grow to share lah, hidup untuk berbagi. Jadi maknanya semakin kita tumbuh, semakin kita besar, kita harus tumbuh dan menumbuhkan. Jadi alhamdulillah misalnya dia udah bikin nih karya media, kita udah legal juga secara hukum. Nah, kita ajak teman-teman lain yang 16 lain lagi, apa masalahnya, apa kendalanya. Dan alhamdulillah ya semakin kita berbagi semakin ya datang aja rezekinya. Mungkin awalnya memang terasa memang Kak Bang, terasanya pada saat memulai 3 bulan pertama itu kita nggak ada, kosong sama sekali, memang nggak ada klien. Kita pitching ke orang-orang atau kita bicara nih ke orang-orang, kami ada agensi bergerak di sini, apa tuh? Saya nggak butuh. Pasti itu. Hal pertama itu apa agensi digital agency itu? Kafe-kafe juga kan gitu, kafe-kafe misalnya di Aceh kan memang kita di Aceh belum banyak perusahaan besar. Ya. Terus yang butuh di bidang marketingnya. Marketingnya cuman udah brosur. Sebarin brosur, jadi belum ke digital. Kita nawarin ya, kami belum butuh, kami masih sewa, mending pakai SPG atau sales saja. Nah alhamdulillah setelah beberapa kali kita udah ngomong, kalau nggak salah entah berapa puluh orang, hampir ratus mungkin, kita bagi tim untuk ngomong ke orang-orang yang kita kenal, dari alumni misalnya, orang-orang yang kita jumpai. Akhirnya ada yang nyangkut. Nah, nyangkutnya bahkan proyek kita yang pertama itu bukan di Aceh, di luar. Nah, makanya di rumput tangga ya. Iya. Pas udah mulai itu baru yang lain, oh ya bagus juga ya. Baru sekarang udah agak kewalahan, alhamdulillah. Tapi intinya untuk teman-teman, untuk rakanaker ya kalau di sini sebutannya. Rakanaker. Ini ya mulai aja dulu Bang. Mulai aja dulu, layaknya hubungan, mulai aja dulu. Kalau udah berlanjut tinggal dirawat. Alhamdulillah karena untuk memulai ini kadang yang susah gitu. Mulai emang susah. Mager ya maksudnya, mager-magernya ini yang gini. Alhamdulillah kita udah setahun nih kemarin tanggal 10 kita pas 10 Januari kemarin. Ya, pas tahun. Alhamdulillah kita nih 2022 happy anniversary berarti ya. Tapi sebenarnya juga kalau ngomongin kalau tips juga aku sendiri nggak tuh bilang ya, karena aku bukan pelaku industri, tapi kalau potensi sendiri terlepas dari kendala yang tadi Riza sampaikan bahwa di Aceh itu agak kurang perusahaan-perusahaan yang besar ataupun yang membutuhkan yang seperti di ibu kota lah atau kayak gitu kan. Kan bisa melihat dari sisi lain, dari sisi pemerintahannya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi pemerintahannya kan masih banyak instansi institusi pemerintah itu masih belum terlalu aware ataupun masih belum punya sumber daya yang cukup. Hampir semua. Memang hampir semua. Cuman 1-2 ya bisa dihitung lah mungkin yang memang udah aware, yang memanfaatkan sosial medianya gitu kan, ataupun pengelolaan media sosial. Nah ini kan juga bisa jadi peluang untuk teman-teman yang bergerak di bidang digital ataupun di digital agency, content creator ataupun itu nyari jual diri lah istilah kita, jual jasa, jual diri. Tapi maksudnya jual diri dalam artian adalah kita bisa menawarkan kemampuan ataupun skill kita ke tempat-tempat potensial. Nah kalau yang tadi saya bilang itu pemerintahan, institusi pemerintahan itu kayaknya itu ladang juga. Ladang dalam artian karena kita juga tiap Kamis ada memang program dari pemerintah Aceh, kita tiap Kamis itu jadi coachingnya. Jadi coaching ke setiap dinas, satu dinas itu 2 dinas per Kamis tuh. Sampai sekarang masih berlanjut programnya. Provinsi aja, Pemprov Aceh. Ya, makanya kita salah satu dukung atau bentuk ekosistem kreatif tuh karena kita sadar kalau misalnya jadi sendirian nggak sanggup untuk satu Aceh gitu. Iya, bayangkan kalau SKPA atau dinas di Aceh itu yang udah aja 43 Kak, Bang. 43 sendiri yang udah 12 sama kita. Rontok juga lama-lama. Yang udah 12, makanya kita perlu sebenarnya ayo masih banyak yang teman-teman. Nah, ini peluang yang bisa kita kerjakan yuk, masih banyak. Mungkin nanti kalau misalnya udah selesai yang
program konten kreator tadi atau yang lain pemrograman juga bisa. pemrograman juga. Nah, kalau memang itu ya Nanti kenapa siswanya enggak? bisa diajak langsung untuk ini ya, memang mereka ke memang wadah nggak ini. bisa memang karena mungkin terpaut usia. Iya. Kayak misalnya kayak konten kreator dan lain-lainnya sebenarnya kita harus apalagi ya misalnya kayak usia yang udah kita 30-an gitu ya. Sebenarnya kita harus memang sering main dengan anak-anak kuliah ini sebenarnya. Karena apa update mereka sekarang kita ini udah nggak terlalu update gitu. Ketinggalan ya. Ketinggalan lah istilahnya. Cuman kalau misalnya anak-anak yang lagi kuliah, yang baru-baru SMA itu permainannya lain mungkin dengan kita. Pembahasannya mereka itu lain. Beda gitu. frekuensi. Iya, makanya beda Itu beda frekuensi ininya nih. itulah. Jadi, Beda sinyalnya udah nih. nah, jadi kita kalau mau jadi konten kreator juga harus bukan gimana ya berteman lah istilahnya dengan anak-anak itu juga, dengan yang orang tua ya juga sih. Harus bisa ngikutin Iya, sama perkembangan ngikutin. yang sekarang di Perkembangan sekarang kan anak-anak muda ini yang pegang. anak-anak muda yang ini ya. Jadi kalau yang apa ya terakhir paling ini sedikit ngejelasin aja ya. Kalau di BLK Banda Aceh ini yang di kejuruan TIK itu kita ada pelatihan apa aja sih sebenarnya selain yang tadi disebutin? Yang pertama kan yang tadi konten kreator ya, konten kreator. Kita juga punya video editor nantinya. Video editor? Iya, itu juga ada video editor. Jadi kayak lebih kita ngedit video sebenarnya itu ada sangkut pautnya dengan konten kreator iya juga sih. Iya, karena itu kan bagian dari konten juga konten video juga, gitu. Terus nanti ada digital marketing itulah yang kita maunya anak-anak muda ini walaupun dia nggak punya toko tapi dia mau jualan misalnya, silakan ayo kita ajarkan. Terus UMKM Iya, juga yang benar, mungkin produknya enak bagus tapi pemasarannya masih kurang gitu. Kurang gitu. Ayo kita digitalkan gitu, digitalisasi marketingnya lah gitu. Terus ada yang tadi pemrograman berbasis data. Nah, itu butuh banget sebenarnya tuh ke depan. Iya, zaman sekarang ya. Masih sedikit sekali memang orang yang punya kemampuan atau skill itu ya. Iya, terus kita punya pemasangan jaringan komputer. Oke. Itu kayak pasang Cisco. Oke, ini udah bahasa-bahasa udah bahasa planet nih Cisco. Tapi sedikit paham sih waktu itu Cisco Cisco itu yang apa? Yang jaringan. Pokoknya pasang jaringan, routing ya. Istilahnya paling mudah dipahami itu pasang LAN lah. Pasang LAN ya. Jadi menyambungkan adalah satu komputer dengan komputer yang lain gitu. Oke. Nah, itu paling paling standarnya lah gitu. Terus ada lagi desainer grafis muda yang tadi, yang kita bikin invitation itu sekarang kan nggak yang model buka tutup lagi, nggak fisik lagi sekarang. Udah lebih ke ranahnya digital gitu ya. Udah ranah. Oke. Apalagi ya? Ya itu sebenarnya udah cukup banyak ya yang mungkin untuk sementara baru itu untuk kita akomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Tapi kedepannya juga nggak menutup kemungkinan kita mungkin ada pelatihan-pelatihan lain lagi yang udah distandarisasi sama standar kompetensi di SKKNI-nya udah ada. Nah itu juga nanti teman-teman bisa ngasih masukan nih kira-kira kebutuhan ataupun potensi yang ada di Banda Aceh ataupun Aceh apa. Nah itu nanti juga bisa jadi masukan untuk kita di BLK sounding tentang kebutuhan kompetensi itu ke lembaga terkait agar bisa dibuatkan kurikulumnya gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang paling ini sekarang mobile programming. Mobile programming. Cuman kita belum buka di sini. Terus ada satu lagi kayak game development, bikin game. Oh iya. Bikin itu ada pelatihannya juga? Itu belum ada. Belum. Karena SKKNI-nya belum ada gitu. Itu kita rencana pengen buka itu, cuman SKKNI-nya belum ada gitu. Oh iya, karena memang kayak kita tahu kan dunia games itu berkembang terus ini dalam beberapa tahun belakangan ini. Gak kalah juga bikin game terus masuk ke Play Store. Sampai ke Play Store. Nah, bisa berbayar juga, udah lumayan. Iya, kalau yang gitu ya. Kan kembali lagi ke tema yang tadi ya, cuan ya, bisa menghasilkan cuan juga. Tentang gimana caranya bisa menghasilkan dari dunia digital. Gitu. Oke, untuk selanjutnya apa nih pesan-pesan dari Kak Isna selaku instruktur di TIK, tips-tipsnya untuk siswa ataupun alumni yang sebelum-sebelumnya bagaimana cara mereka bisa berkembang
ataupun sustain di dunia digital gitu? Kalau misalnya pengen terus ada di dunia digital, itu memang harus setiap hari sebenarnya. Kalau misalnya kita pun mau refresh, itu refresh sehari 2 hari gitu. Terus berlanjut lagi gitu. Jadi jangan begitu selesai belajar misalnya di konten kreator nih, begitu selesai belajar konten kreator tapi malah kita nggak pernah bikin konten gitu loh. Judulnya aja ya. Iya. Judulnya gitu. aja konten kreator. Tapi memang ketika misalnya baru pertama bikin konten itu hasilnya memang sangat tidak memuaskan. Istilahnya apa ya? Burik gitu ya. Oh iya, gitu ya. Trial and error pokoknya gitu kan. Jelek banget pasti. Udah pasti jelek tuh. Jadi semakin hari kita bikin konten-konten, gitu ya? Iya gitu. Sama kayak yang pemrograman gitu juga. Jadi kalau misalnya di kelas kita coba bikin project kecil-kecilan gitu ya, jangan gini maksudnya. Kalau misalnya di hari pertama kita baru berusaha bikin project, terus di hari keduanya udah stop gitu, gagal gitu, programnya gagal nih ceritanya. Jadi jangan begitu gagal udahlah nggak usah buat lagi gitu, mentok gitu, nyerah enggak gitu. Tapi kalau pemrograman itu memang harus lebih banyak rileksnya. Kalau memang udah stuck di situ kita nggak bisa lagi programnya, itu langsung aja buka Instagram, buka YouTube, buka apa gitu. Jadi merefresh kembali dulu ya, gitu. Baru mau lagi ya. Sekarang itu kayaknya orang yang bisa healing itu butuh ya ke depan ini. Oh, menarik. Iya, menarik nih. Menarik juga. Bisa nih nanti dibikin ya, kayak misalnya konsultasi healing gitu ya, tapi media digital gitu. Sedap. Healing digital ya. Mantap. Ini udah ada idenya, tinggal dibuat aja. Mantap. Tinggal dikonsepkan nih. Iya. Oke, mungkin apa nih? Cukup ini ya untuk pembahasan kita ini udah lumayan lama nih, udah berapa 45 menit kayaknya kurang lebih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman ataupun rekan akar, mungkin nanti bisa ngasih ide-ide lain ataupun maksudnya topik-topik lain yang menarik untuk kita bahas di episode berikutnya. Mungkin nanti bisa tulis saja di kolom komentar ataupun di komen di Instagram kita juga bisa, di DM Instagram juga bisa, ataupun di WA customer service-nya kita juga bisa, WA centernya. Itu admin kita tuh sigap. Pokoknya admin kita di WA itu langsung ngebalasin semua chat teman-teman, pertanyaan apapun itu langsung diladenin. Tenang aja pokoknya. Jadi kita tunggu ya ini saran dan rekomendasi teman-teman mengenai topik apa nih untuk podcast selanjutnya. Oke, ini udah mulai azan juga nih, kedengaran kayaknya masuk azan. Kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari Riza dan juga Kak Isna sudah hadir di podcast episode kali ini tentang mencari cuan dari dunia digital. Saya Fatur. Wah, saya belum kenal kayaknya dari awal tadi. Ya udahlah, udah kenal pasti kan. Salam kompeten. Oke, saya Fatur, saya host podcast vocational podcast BLK Banda Aceh. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.